ACS dan stable angina ya. Apa perbedaannya? Iskemik hanya akan terjadi ketika exercise, di mana demand ini meningkat ya, dan akan hilang ketika istirahat. Akan saya gambar dulu di sini. Ini katakanlah miokardium ya. Kemudian ini pembuluh darah. Ini outer layer, ini deepest layer ya dari miokardium. Ketika terjadi plak di sini ya, katakanlah 70% atau 75 atau 80 ya, ini akan terjadi iskemik ketika dia exercise ya. Bagaimana nitrat yang efeknya vasodilatasi itu bisa menghilangkan proses iskemik, bisa menghilangkan chest pain ya. Nah, nitrat ini itu dia memvasodilatasikan pembuluh darah sistemik yang lain, bukan koroner yang ada ateromanya. Jadi ini saya gambarkan dulu ya, misalnya jantung ya. Ini jantung ya. Nah, ketika dia exercise, kemudian dia mengalami chest pain ya, kemudian kita kasih nitrat. Nitrat itu akan mengurangi ya, di sini misalnya ada darah ya. Nitrat tadi akan mengurangi end diastolic volume dari jantung ya, dan juga mengurangi total peripheral resistance. Nah, kalau kalian ingin tahu EDV TPR itu, kalian silahkan cek dulu di video tentang hipertensi ya. Nah, ketika EDV dan TPR turun, otomatis miokardium ini ya, miokard ini ya bekerja lebih ringan. Pada akhirnya demand kebutuhan blood flow untuk miokardium ini lebih rendah. Jadi iskemiknya berhenti, proses iskemiknya berhenti, akhirnya nyerinya hilang. Seperti itu ya. Oke. Nah, ketika terjadi iskemik ya, ketika terjadi proses iskemik, itu yang pertama kali akan mengalami iskemik itu adalah deepest layer. Ingat ya, karena deepest layer ini paling rentan terhadap perubahan blood flow. Nah, karena dia terjadi pada deepest layer, dinamakan subendocardial iskemia. Kenapa dinamakan subendocardial? Karena ini lebih dekat dengan endokardium ya. Kalau ini lebih dekat dengan perikardium. Seperti itu. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Prince metal angina ya. Prince metal angina. Sesungguhnya apa itu Prince metal angina? Prince metal angina ini merupakan sebuah kondisi ya. Meskipun hanya terjadi oklusi yang sangat minim ya. Katakanlah oklusinya itu sangat kecil ya. Miokardium, kemudian coronary artery ya. Nah, katakanlah hanya segini lah. Mungkin nggak sampai 70%. Nah, tapi uniknya adalah Prince metal angina ini terjadi bukan karena masalah aterom. Ya, bukan masalah ateromnya. Ya memang aterom ini berkontribusi, tapi inti masalahnya bukan pada aterom ini, tapi pada kondisi pasien itu sendiri. Jadi pembuluh darah itu kan dia punya adrenergic ya. Adrenergic reseptor. Ini katakanlah sel otot ya. Sel otot, dia punya adrenergic ya. Dia punya alfa 1 adrenergic. Ini katakanlah alfa 1 ya. Dan dia juga punya beta 2. Katakanlah ini beta 2. Beta 2 adrenergic ya. Alfa 1 itu fungsinya adalah vasokonstriksi. Saya tulis dulu ya. Jadi ketika katakanlah epinefrin ya. Katakanlah epinefrin itu muncul, epinefrin itu akan bekerja di dua tempat ini. Si epinefrin ini akan bekerja ke dua reseptor ini sekaligus ya, ke beta 2 sekaligus ke alfa 1. Nah, maka dari itu epinefrin itu tidak berpengaruh terhadap vasokonstriksi maupun vasodilatasi dari koroner. Itu pada orang normal. Di pembuluh darah lain dia akan berpengaruh ya.
vasokonstriksi dan vasodilatasi. Tapi pada pembuluh koroner itu dia tidak akan berpengaruh si epinefrin ini. Karena apa? Karena jumlah reseptor alfa 1 dan beta 2-nya itu sama. Itu pada orang normal ya. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang alfa 1-nya lebih banyak. Ketika alfa 1 lebih banyak, maka epinefrin yang datang akan cenderung untuk bisa memvasokonstriksi koroner. Akhirnya terjadilah konstriksi di koroner itu akibat epinefrin, ya kan? Inilah kondisi yang terjadi pada orang-orang dengan Brin's metal angina. Seperti itu ya. Jadi si koronernya itu jadi vasokonstriksi gara-gara epinefrin. Ya. Nah, perlu diingat sangat-sangat berbahaya ketika memberikan beta blocker. Ya, hati-hati pada orang-orang Brin's metal angina. Karena beta blocker bisa memblokir beta 2. Ini terblokir. Akhirnya apa? Beta blocker memblokir beta 2 reseptor. Akhirnya efek vasokonstriksi alfa 1 semakin kuat. Bayangin ya. Inilah bahayanya Brin's metal angina, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke ACS ya. Ini yang menarik, acute coronary syndrome. Kita akan membahas tentang ACS ya. Yang pertama ada, saya write down dulu ya, tulis dulu. Ada unstable angina, ada STEMI, kemudian ada NSTEMI. Kita akan mulai bahas dulu unstable angina ya. Sebetulnya unstable angina apa bedanya dengan stable angina? Tadi sudah dijelaskan bahwa yang dinamakan unstable itu punya fibroscape yang tipis, foam cell yang banyak, makrofag yang banyak, kemudian extracellular lipid yang banyak, dan dia ada deposition of platelet ya, ada deposisi platelet dan deposisi fibrin yang membentuk trombus, dan sangat rentan terhadap erosi, fisur, rupture, ulcerasi ya. Itu yang membedakan unstable angina dan stable angina. Kenapa harus dibedakan? Sesungguhnya unstable angina ini sangat mendekati infark miokard ya. Kenapa dibilang sangat mendekati? Karena dalam hitungan menit saja, bila tidak ditangani, unstable angina ini akan menjadi infark miokard. Waktunya berapa menit? Waktunya lebih dari sama dengan 20 menit. Ya. Ketika sudah lebih dari sama dengan 20 menit, kita sudah tidak bisa menyelamatkan miokardium yang mengalami iskemik. Akhirnya dia real death, terjadi kematian, infark, dan akhirnya irreversible. Tapi kalau masih 10 menit, ya, kondisi anginanya, ada pasien datang dengan keluhan chest discomfort dan lain sebagainya, terus kamu anamnesis dan mengarah ke unstable angina, dalam waktu kurang dari 20 menit kamu beri pertolongan, itu bisa menyelamatkan miokardiumnya, karena dia masih dalam proses iskemik, belum sampai ke infark. Menuju infark itu butuh waktu lebih dari sama dengan 20 menit. Kemudian nyerinya lebih berat daripada angina stable ya, lebih lama ya, prolong pain, jadi nyerinya lebih lama ya kan. Kemudian tidak relief dengan istirahat maupun nitrat, jadi dia nggak relief meskipun kita istirahat maupun kita kasih nitrat, jadi nggak ngaruh ya. Nah, dia unstable angina ini bisa muncul ketika istirahat maupun ketika ada minimal exercise. Jadi ketika kamu anamnesis, dia tuh anginanya muncul dulunya ya. Dulunya mungkin stable dia. Tapi sekarang makin kesini ya, aterobnya makin berkembang dan sebagainya macam, jadi unstable, dan dia pasien ini cerita bahwa nyerinya itu lebih sering, chest discomfortnya itu lebih sering, dan dengan aktivitas yang ringan-ringan saja itu udah muncul. Jadi itu yang harus kamu mulai berpikir ke arah unstable angina ya. Sebetulnya apa yang membedakan unstable dengan myocard infarct? Ya, yang perbedaannya adalah terjadinya kematian sel atau belum ya, sudah atau belum. Kalau belum, itu kan ditandai dengan
tidak adanya enzim jantung ya, troponin T, CKMB, seperti itu. Kalau sudah ada itu berarti sudah terjadi infak. Hanya itu yang membedakan. Jadi ini sangat urgent, sangat emergency. Hanya hitungan menit, 20 menit. Ketika Anda bisa menyelamatkan kurang dari 20 menit, Anda bisa menyelamatkan miokardnya. Oke, selanjutnya adalah NSTEMI, non-ST elevasi miokard infarct. Nah, untuk NSTEMI ini dia perbedaannya dari unstable angina hanya masalah waktu ya. Hanya masalah waktu yang kalau tidak terselamatkan lebih dari 20 menit ya sudah terjadi infak, masuknya ke infak miokard yang NSTEMI ini, dan akhirnya nanti ketika dicek troponin T, CKMB akan menunjukkan hasil yang lebih dari normal ya. Nah, saya gambarkan dulu di sini. Ini sudah mengalami kematian ya, infak. Kenapa saya gambar di plus layer ya yang infak? Bukan karena nanti ada infak yang semuanya itu kena. Karena apa? Karena NSTEMI ini ingat bahwa dia oklusinya itu tidak 100% ya. Katakanlah hanya segini. Nah, perbedaan antara infak dengan iskemik yang terjadi pada unstable angina itu selain masalah troponin ya, itu ada sebuah autonomic disturbance. Jadi masalah-masalah otonom. Pada infak itu pasti orangnya kan karena dia more severe pain ya, nyerinya itu lebih hebat dari unstable angina, lebih lama, dan akhirnya autonomic disturbance terjadi. Salah satunya adalah berkeringat. Ini terjadi untuk semua infak ya, baik STEMI maupun non-STEMI ya. Kemudian ada takikardi dan lain sebagainya yang membuat autonomous disturbance-nya naik ya. Nah, berbeda dengan STEMI yang terjadi 100% occlusion ya. Kalau STEMI itu oklusinya 100%. Blocking ya. Blocking the lumen 100%. Akhirnya apa? Akhirnya infak yang terjadi mulai dari yang di plus layer kena, kemudian naik lagi, kena lagi, semua kena, akhirnya transmural infarction ya. Karena lumennya terblokir 100% ya. Sama seperti NSTEMI, dia ada autonomous disturbance, berkeringat, takikardi, severe pain, long pain ya, lebih lama dari angina biasa. Itu salah satu ciri dari iskemik, ciri dari infak ya. Tidak relief dengan nitrat ya, seperti itu. Nah, untuk penampakan EKG ya, stable angina ini bisa normal, unstable angina ini bisa normal. Tapi biasanya depresi ya, seperti itu. Oh ya, ada satu lagi. Ada yang disebut dengan silent myocard infarct ya. Silent MI. Silent MI ini bisa terjadi, bisa pada pasien apa? Pada pasien diabetik neuropati. Jadi masalah sarafnya sudah terganggu, ada nyeri pada ada iskemik, ada infak pada jantung, nyerinya tidak terasa. Itu sangat berbahaya ya. Selain itu pada orang yang cangkok jantung. Orang yang cangkok jantung itu nggak ada persarafan ke jantungnya. Ya, sensoriknya nggak ada. Nggak ada persarafan ke jantung, akhirnya kalau terjadi infak, terjadi iskemik, itu nggak akan terasa. Nggak akan timbul angina. Tidak akan timbul nyeri. Ya. Oke, seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan follow kita di Instagram. Kadang di Instagram kita juga nge-share quiz-quiz ya, atau nge-share sebuah fakta-fakta menarik. Oke, terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Selamat pagi.